Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Khalifah Al-Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, Habibana Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah Muhsin Al-Attas. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, untuk bisa membimbing kita semuanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sosok seperti beliau Habib Abdullah Muhsin Al-Attas menjadi orang yang dicintai Allah dan dicintai makhluk Allah. Ini tidak mudah, saudara. Diterima Allah dan diterima oleh hati manusia, ini tidak mudah. Ada satu hadis Rasulullah, Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dari dunia, baik itu materi atau itu adalah jabatan, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Saudara, zuhud dari dunia adalah kunci untuk menjadi hamba itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, zuhudlah dengan yang di tangan manusia. Jangan diganggu harta mereka, jangan diminta-mintai mereka, jangan diberikan barang dengan harga mahal kepada mereka, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Itulah sosok Al-Habib Abdullah Muhsin. Enggak ada di hatinya jabatan, enggak ada di hatinya ketenaran, enggak ada di hatinya cinta dunia, enggak pernah mengganggu harta orang, malah banyak membantu orang. Akhirnya dicintai Allah karena zuhudnya dari dunia, dicintai manusia karena tidak mengganggu hartanya manusia. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, di dalam beribadah kepada Allah ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, al-amalus saleh. Kedua, al-ikhlas. Yang ketiga, as-siddiq. Al-amal wadhifatul adsam, wal-ikhlas wadhifatul qulub, was-siddiq wadhifatus sir. Jasad manusia ini ada pekerjaan untuk ibadah. Mulut buat dzikir, baca Quran, sholawat kepada Nabi. Mata buat memandang kepada kedua orang tua dengan rasa hormat, wajah-wajah orang soleh untuk membaca Al-Quran. Telinga untuk mendengarkan nasihat, ayat Quran, hadits-hadits Nabi. Kaki untuk melangkah ke masjid, ke majlisil khair, berdiri sholat. Gunakan jasad kamu untuk amal soleh. Ada tugas amalan hati, yaitu al-ikhlas. Jangan amalan zahir bagus tapi hati nggak ikhlas. Jadikan semuanya itu tanpa tendensi, hanya semata-mata berharap ridha Allah, berharap balasan dari Allah. Jangan baca Quran tapi pingin dikasih medali. Jangan Anda berceramah pingin dikasih amplop.
maka Anda telah menggunakan zahir Anda, badan Anda untuk beramal soleh, tapi hati Anda nggak beramal, akan sia-sia jadinya. Kalau sudah amalan bagus, hati ikhlas dalam amalnya, maka sir tugasnya adalah as-siddiq, yang beneran. Sholatnya dilakukan, ikhlasnya udah ada, tapi sholat yang beneran, jangan yang dibaca surat Al-Fatihah pikirannya toko. Sholat beneran, jangan yang dibaca Al-Quran tapi pikirannya perempuan. Sholat yang beneran. Ketika manusia bisa menggabung ini semuanya, sara siddiqa, orang itu akan menjadi siddiq. Jadilah Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, saudara. Kita ini ibadah seada-adanya, bukan ibadah sebenarnya, hanya zahir, batin masih belum ikhlas, hati belum ikhlas, apalagi sirnya belum ada siddiq. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqa. Benar-benar tuh saudara, keseriusan, ya sholatnya benar, ya ibadah benar, datang ke sini beneran, bukan sambil noleh perempuan mana yang cantik atau yang lainnya, beneran. Karena cinta kepada Habibullah Muhsin, itu semuanya akan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang kamu lakukan dengan benar itu menghantarkan ke surga. Kalau semuanya benar, ada di sini, hati benar, ikhlas ada di sini, kemudian hadir hatinya, baca Yasin dengan benar khusyuk, baca tahlil benar khusyuk, niat iktikaf ada di masjid, pulang pun dengan benar, maka akan tercatat kita siddiq, menjadi orang-orang yang siddiq. Siddiq itu martabah siddiqiyah tali martabah nubuwah. Derajat siddiqiyah itu adalah derajat yang tertinggi setelah derajat kenabian. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau membagi as-siddiq fi sitti khisal. Siddiq itu ada di 6 perkara. Ada sidqun fil gol, benar dalam ucapannya, nggak pernah bohong, nggak pernah bohong. Kalau sudah mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, betul-betul hatinya penuh dengan khusyuk kepada Allah, nggak pernah bohong. Sidqun fil gol. Kemudian sidqun fin niyah wal iradah, beneran niatnya, beneran tujuannya, nggak ada tendensi yang lain. Kemudian sidqun fil azm, betul-betul kuat kemauannya, nggak asal-asalan, apa ya diteruskan apa enggak. Kemudian sidqun fil wafa bil azm, kemudian dipenuhi Pak, bukan hanya semangat tapi dipenuhi, dilakukan. Kalau sudah begitu, sidqun fi tahqiq al maratib al aliyah. Sidq benar-benar untuk mentahqiq, bukan sidqun fil amal dulu, setelah itu sidqun fit tahqiq fil maratib fil maqamatid din, fi maqamatid din, betul-betul dia lakukan. Syukurnya sampai kepada hakikatus syukur, sabarnya sampai ke hakikatus sabar, zikirnya sampai ke hakikatus zikir, baca Qur'annya sampai ke hakikatus tilawah. Tahu nggak hakikatus tilawah?
Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, tambah mantap imannya kalau baca Quran. Idza dzikrallah wajilat qulubuhum, kalau mengingat Allah takut hati. Ini kita zikir la ilaha illallah, hatinya kemana? Ini nggak ada hakikatul zikir, tapi mereka udah merasakan itu hakikatul zikir ya ikhwani. Karena itu ayo kita jangan hanya sekedar gemar menghadiri hall, tapi kita harus bisa punya cita menjadi seperti sahibul hall. Nggak ada mustahilnya saudara. Habib Abdullah bin Muhsin lahir seperti kita lahir, tapi Habib Abdullah bin Muhsin itu serius mencari guru untuk membina. Datang ke Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, datang ke Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, datang kepada guru-guru. Kita ini nggak serius. Kita datang ke kafe, kita datang ke warung, kita pakai shisha, kita main gafle, kita nggak serius. Apa jadinya kalau umur kita juga demikian ya ikhwani, padahal kita semakin tua? Apa yang kita rasakan hidup ini? Mau hidup seperti gaya binatang, kalau lapar makan, kalau haus minum, setelah itu kita ke WC berak dan kencing? La ya ikhwani, kita pingin merasakan nikmatnya yang dirasakan oleh Habib Abdullah Muhsin Al-Attas. Kalau enggak, tangisi diri anda, tangisi diri anda. Sampai kapan sadarnya? Karena itu ayo kita bangkit sekarang ini. Jadilah antum sebagai penerus daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita tersentuh sekali bagaimana dalam keadaan sakit Habib Abdullah dibopong untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang sehat ini kemana? Masjidnya juga ada di sini ya ikhwani. Apa yang kita lakukan selama ini? Kita jadi budak nafsu ya ikhwani. Terakhir di tubuh manusia ini, ada yang disebut al-qalb, hati, ada yang disebut ar-ruh, ada yang disebut as-sir. Saudara, hati, ruh dan sir, kita ini tidak akan sempurna kalau tidak masuk kepada sir. Kalau digambarkan kata Habib Abdullah Muhsin Al-Attas dalam kalamnya, al-qalb mithlul bait war-ruh mithlul qafas was-sir mithlut tayri fil qafas walan yanal insan at-tayra hatta yadkhulal bait thumma yaftahul qafas. Hati manusia itu seperti rumah, ruh manusia itu seperti sangkar, sir itu adalah seperti burung. Pingin dapat burung, maka harus masuk rumah dulu, buka rumahnya, baru dibuka sangkarnya, baru Anda bisa menggapai burungnya. Begitulah juga kita, al-qalb mahallul ma'rifah, waruh mahallul mahabbah, wasir mahallul haqiqah. Pingin haqiqah saudara, biar menjadi ahlul haqiqah, lewat hati dulu, bersihkan, perbaiki. Jangan ada sombong di hati, jangan ada ujub di hati, jangan ada benci di hati, jangan ada hikid, dengki di hati. Bersihkan hatinya.
kemudian masuk dalam ruh, tanamkan mahabbah kepada Allah, tanamkan mahabbah kepada Nabi, tanamkan mahabbah kepada orang-orang yang soleh. Jika kamu sudah begitu, barulah kamu bisa menggapai hakikah. Disitulah akan merasakan hakikah daripada segala sesuatu. Oh, ini hakikatu ilim, oh itu hakikatu sholat, oh itu hakikatu tilawah. Sekarang kan yang ada cuma lafat-lafat, yang ada cuma hanya buku yang kita saksikan. Hakikah kita nggak pernah menyaksikan. Kenapa? Inginnya masuk ke sir, nggak pakai ruhnya disehatkan, nggak pakai hatinya dibersihkan. Karena itu ayo kita perlu guru dalam hal ini. Ya Rabb, mudah-mudahan kita ditemukan murabbi yang bisa membimbing kita untuk bisa memperbaiki hati kita, memperbaiki ruh kita, sehingga kita bisa merasakan apa dimerasakan oleh orang-orang yang salihin. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang salik yang sadik, sehingga kita bisa menemui murabbi arwahina, musallik ajsadina. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.